Oke, apakah ini udah merekam? Kita lihat. Ya, ternyata sudah merekam. Oke, selamat malam. Kembali bersama saya di sini, mahasiswa menganggur. Ya, di sini kita akan belajar tentang cell sort. Sebelumnya kita mau cari dulu pengertiannya ya. Ini langsung aja, saya sudah bukain. Cell sort adalah algoritma dalam melakukan sorting. Ya, karena di sini kita belajar dengan bahasa C, kita juga akan nanti menguliknya dengan codingan bahasa C. Nah, untuk definisi sendiri, tekniknya, saat kita melakukan cell sort, itu kita melakukan perbandingan angka pada dua posisi dengan jarak tertentu. Jadi, misal ada 6 angka nih. Nah, kita itu akan melakukan perbandingan dengan posisi 1, posisi 2, atau 2 dengan 4, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam contoh ya, biar videonya juga nggak terlalu lama. Wah, udah 1 menit aja nih. Ya, di sini kita punya contoh data awal ya. Ini data yang belum berurutan. Dari yang pertama, 27, 6, 5, 19, 3, dan 1. Jadi di sini kita punya data, 6 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Nah, untuk dalam cell sort sendiri, yang harus kita perhatikan itu ada 3. Yang pertama itu jarak A atau N, itu jarak awalnya. Lalu jarak B, ini yang akan selalu berubah. Dan perulangannya. Nah, jadi 3 variabel ini yang harus kalian perhatikan. Yang pertama jarak A-nya, jarak B, dan juga perulangan. Oke, kita mulai saja. Jarak A. Jarak A itu adalah panjang dari data kita. Misal data kita ada 6 di sini. Jarak A-nya adalah 6. Oke, lalu jarak B. Jarak B itu apa? Jarak B itu adalah jarak A dibagi dengan 2, yaitu 3. Nah, jarak B itu untuk apa? Itu untuk nantinya akan digunakan menentukan posisi di mana kita pengecekan. Pengecekan apa? Nah, ini di sini, perbandingan kedua angka pada 2 posisi. Nah, posisinya nanti itu kita ambil dari posisi A dan posisi B, di mana antara data 1 dan data yang kedua dia dipisahkan dengan jarak B ini. Jadi 3 ini. Oke. Lalu yang ketiga itu ada perulangan. Nah, perulangan ini akan digunakan sebanyak apa sih kita akan mengeceknya? Nah, seperti itu. Oke, kita masuk aja. Ini masih pertama ya. Jadi jaraknya 6, terus jarak B-nya 3 dan perulangannya 3. Oke, kita mulai. Jarak saat ini berarti yang 3 ya. Lalu perulangan saat ini berarti 3. Kita mulai dari data pertama. Kita tandain aja. Sini data pertama. Lalu jaraknya di sini kita punya jarak 3. Jadi 1, 2, 3. Nah, kita tandain di sini. Nah, kita lihat nih, sekarang kita mau mengurutkannya berdasarkan ascending dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, misal 27 dan 9. Itu masih besar mana sih? Misal 27 lebih besar dari 19. Kalau lebih besar, berarti dia akan nge-swap. Nah, kita langsung swap aja di sini. 19 dan 27. Oke. Perulangannya 1 ya. Kenapa 1? Karena kita cuma melakukan 1 kali pengecekan. Itu. Nah, dan setiap kali pengecekan, kalau kita berhasil nge-swap, itu perulangannya akan nge-reset lagi. Gitu. Jadi ingat ya, kita punya perulangan 3. 3 itu artinya 3 kali kita ngecek. Tapi jika pada pengecekan pertama kita udah nge-swap, itu akan terus nge-reset. Jadi 0 lagi. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita mulai dari data pertama lagi. Enggak, misal tadi kan kita udah data pertama nih, kita langsung data kedua. Enggak gitu, tapi kita mulai lagi dari data pertama. Ingat perulangannya 3 dan perulangan saat ininya 0 ya. Sekarang kita mulai dari sini 19 sama 27. Enggak kan? Makanya kita lewatin. Karena 19 itu masih lebih kecil daripada 27.
Lalu 6 sama 1, 2, 3 dengan 3. Apakah 6 lebih besar dari 3? Ternyata iya. Maka dari itu dia nge-swap. Jadi yang pertama tadi 19 sama 27. Dia enggak kan? 1 nih. Nah, terus yang kedua 6 dengan 3. Berarti kan kedua nih perulangannya. Nah, ternyata nge-swap. Maka dari itu dia nge-reset lagi. 0 lagi, seperti itu. Nah, kita tulis dulu data-datanya di sini. 19. Lalu ini nge-swap 3 dengan 6. Ininya 27. Oke. Lalu selanjutnya setelah tadi kita mengecek, kita cek lagi nih, masih dengan perulangan yang sama, 3, dan perulangan saat ininya 0. Kita mulai lagi, 19 dengan 27. Apakah 19 lebih besar dari 27? Ternyata enggak. Perulangan pertama. Lalu pindah nih ke blok selanjutnya, 3 dengan 6. Apakah dia lebih besar? Ternyata enggak. Perulangan kedua. Selanjutnya pindah lagi ke blok selanjutnya, 5 dengan 1. Apakah dia lebih besar? Oh ya, ternyata 5 lebih besar dengan 1. Maka dari itu dia swap. Ini perulangan 3 ya. Oke, kita tulis dulu di sini. Jadi 19 3, di sini 5, di sini 1, 27, lalu ini 6, di sininya 5. Nah, kalau udah sampai 3, dia akan mentok nih. Dan perulangan yang kita miliki juga 3. Nah, kalau udah mentok kayak gini, dia akan merubah si variabel-variabel dari awal. Jaraknya ini, jarak A, jarak B, dan juga perulangannya. Misal, si perulangan ini udah sama dengan ini. Seperti itu. Jadi, dia akan merubah variabel-variabel ini. Kita langsung rubah aja. Rubahnya gimana? Jarak A. Jarak A ini yang tadinya 6 akan berubah menjadi 3. Nah, 3 itu dari mana? 3 itu dari jarak B. Jarak yang sebelumnya kita gunain. Seperti itu. Kan tadi kan kita gunain jarak 3 nih. 27 misal 1, 2, 3 dengan 19. Tadi kan jaraknya 3. Maka dari itu sekarang jarak A-nya menjadi 3. Nah, jarak B-nya yaitu jarak A dibagi 2. 3 dibagi 2. Kan itu 1,5 kan? Nah, karena 1,5 kita pembulatan ke atas jadi 2. Oke, sekarang jarak B-nya adalah 2. Oke, sekarang perulangan yang kita miliki adalah jarak A dikurangi jarak B. Ini maaf ya, bukan jarak A, tapi jarak awal, jarak apa ya kita sebutnya? Jarak N aja. Itu jarak yang paling awal. Jadi kita di sini sisipin satu variabel aja. Jadi 6 dikurangi dengan 2. Jarak yang sekarang yaitu 4. Oke, kita ganti di sini. Jarak saat ini menjadi 2. Dan perulangan saat ini 0. Kita mulai dengan data yang sudah seperti ini. 19, 31, 27, 65. Kita mulai lagi nih dari data pertama. 19. Nah, jarak saat ini ternyata 2. Jadi 1, 2. Kita cek nih, 19 sama 1. Dia lebih besar nggak sih? Ternyata lebih besar. Kita swap. Ini perulangannya baru 1 ya. Karena swap, kita tulis dulu 1, 3, 19, 27, 6,
5. Oke. Nah, karena dia nge-swap, perulangannya akan tereset lagi jadi 0. Seperti itu. Ingat ya, setiap kali dia nge-swap, perulangannya akan mereset. Seperti itu. Oke, kita mulai lagi. 1 sama 19 nih. Dia lebih besar atau enggak? Ternyata enggak nih. Dia berulangan 1. Terus kita cek lagi 3 dengan 27. Dia lebih besar nggak? 3 lebih besar dari 27. Enggak kan? Dia berulangan 2. Lalu selanjutnya kita geser lagi 19 dengan 6. Dia lebih besar nggak? 19 lebih besar dari 6. Ternyata benar. Perulangan 3. Ternyata di dalam perulangan 3 dia nge-swap. Nah, kita tandain dulu. Di perulangan 3 dia ternyata nge-swap. Oke. Kita tulis hasilnya 1 3 6. Lalu ini 27. Ininya 19. Ini 5. Oke, jadi data kita sekarang yang ini ya, 1, 3, 6, 27, 19, 5. Dan ternyata pada perulangan ketiga, dia melakukan swap. Nah, karena swap, perulangan saat ini, kita reset lagi menjadi 0. Oke. Kita cek lagi nih, dari yang pertama lagi ya. 1 sama 6, dia lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil kan? Perulangan 1. Kita geser lagi. 3 dengan 27. Oh, ternyata 3 masih lebih kecil. Perulangan 2. Lalu kita geser lagi. 6 sama 19. Oh, dia ternyata masih lebih kecil. Perulangan 3. Lalu geser lagi. 27 dengan 5. Ternyata 27 lebih besar dari 5. Maka dari itu kita swap. Perulangan 4. Ingat ya, kita nge-swap. Tapi kita juga udah sampai pada perulangan keempat, di mana perulangan kita juga di sini adalah 4. Kita tulis dulu di sini hasilnya, yaitu 1, 3, di sini 6, di sini terjadi swap, jadi 5, 19, dan 27. Oke. Nah, kita lihat nih, perulangan saat ini adalah 4. Nah, seperti yang awal tadi, jika perulangan saat ini itu sama dengan variabel perulangan yang di atasnya, kita harus merubah ketiga variabel ini. Jadi, misal sama-sama 4 nih, kita harus merubah variabel-variabel yang di atasnya ini. Seperti itu. Jadi, kita ubah lagi. Jarak A sekarang adalah jarak yang sebelumnya kita gunain, yaitu jarak B. Jadi sekarang jaraknya adalah 2. Lalu di sini A dibagi 2 adalah 1. Nah, jaraknya berarti 6 dikurangi dengan 1. Itu 5. Oke, kita ubah di sini. Jarak saat ini adalah 1. Perulangannya kita mulai dari 0 lagi. Oke, sekarang data kita yang ini ya. 1, 3, 6, 5, 19, 27. Kita mulai lagi. 1. Nah, di sini jarak kita saat ini adalah 1, maka dari 1. Jadi langsung di data sebelahnya ya. 1 dengan 3. Ternyata masih kecil 1 ya. Kita nggak melakukan swap. Lalu 3 dengan 6. Masih lebih kecil. Kita geser lagi. 6 dengan 5. Oh, ternyata di sini dia lebih besar. 6 dengan 5. Maka dari itu kita swap. Oh ya, kelupaan di sini perulangannya 3 ya. 1, 2, 3. Dia udah melakukan perulangan 3 kali. Kita swap dulu di sini. Jadi berapa ini? Astaga, astaga, hilang. 1, 3. Lalu di sini
5, di sini 6, 19, 27. Oke. Ingat perulangannya tadi kita baru 3 dan ternyata kita udah melakukan swap. Nah, karena kita udah melakukan swap, maka perulangannya seperti yang biasanya akan terreset kembali. Gitu. Nah, sekarang data kita adalah seperti ini. 1, 3, 5, 6, 19, dan 27. Kita mempunyai jarak 1 dan perulangan saat ini 0. Kita cek lagi dari data pertama, 1 dan 3. Masih lebih kecil ya, 1 dari 3. Ini perulangan 1. Lalu 3 dengan 5. Dia ternyata masih lebih kecil nih. Perulangan 2. 3 dengan 6. Oh, ternyata masih lebih kecil. Perulangan ke 3. Sekarang perulangan keempat, 6 dengan 19. Oh, ternyata dia masih lebih kecil juga. Perulangan keempat, perulangan kelima, 19 dengan 27. Oh, ternyata dia juga masih lebih kecil, 5. Nah, ingat nih, sekarang perulangan saat ini adalah sama dengan variabel perulangan kita. Nah, dengan data-data sebelumnya, jika perulangan saat ini itu sama dengan perulangan variabel kita kan akan mereset ketiga variabel ini nih. Kita akan mengganti. Nah, tetapi ada pengecualian. Jika jarak saat ini itu udah 1, dia akan berhenti. Jadi, selesailah program metode cell sort kita. Jadi, ini adalah hasil akhir dari apa? Iya, metode cell sort kita. Ingat ya, jika jarak saat ini itu adalah sama dengan 1, jika jarak saat ini sama dengan 1, maka metode kita selesai. Seperti itu. Kan tadi kan yang sebelumnya jarak saat ini kan 3, lalu 2, lalu baru saat ini 1 kan. Nah, ingat-ingat teman-teman, jika jarak saat ini adalah 1, maka metode kita selesai. Gitu. Jadi pada saat ini perulangan 5 dengan perulangan yang di sini sama 5 nih, kan biasanya ngereset nih. Kita harus ganti variabel jarak A, jarak B, dan perulangannya. Tetapi ada pengecualian, jika jarak saat ini nih sama dengan 1 dan perulangannya juga udah sama nih. Nah, maka metode kita selesai dan bisa dilihat data kita sekarang sudah berurutan 1, 3, 5, 6, 19, dan 27. Nah, seperti itu untuk metode manualnya ya, perhitungan manualnya menggunakan metode cell sort. Nah, untuk codingannya sendiri ada di sini. Gimana ya? Mau dijelasin nggak? Ya, jadi pertama-tama kita deklarasin ya. Ini udah ada komen-komennya, kalian juga bisa baca sendiri. Variabel pengecekan jarak dan variabel sementara. Lalu yang kedua ini adalah deklarasi variabel untuk menampung inputan. Nah, ini untuk scanf doang. Nah, di sini kita mulai. Inisialisasi array data dengan panjang yang telah diinputkan. Ini adalah untuk menampung inputan berapa panjang data yang kita inginkan. Misal di sini kita run dulu ya. Misal 6 seperti tadi. Nah, 6 ini akan ditampung di dalam sini. Itu. Oke, selanjutnya ini cuma print data sebelum diurutkan. Jarak sama dengan n, ini inisialisasi. Nah, ini kita masuk ke dalam metodenya. Metodenya itu ada di dalam si while ini. Di sini kita gunain while jarak lebih dari 1. Nah, ini sama aja jika jarak tidak sama dengan 1 ya, tapi kita di sini digunain while jarak lebih dari 1. Maka dari itu selama dia 3, 2, 1 itu dia akan terus ngulang-ngulangin ini. Nah, untuk ini sendiri kalian bisa coba ya, atau dijelasin ya. Ini ya, saya jelasin dikit.
jarak sama dengan n. Ini sama yang tadi ya. Jadi di sini kita punya jarak awal itu kan 6. Lalu jarak dibagi 2. Ini sama aja kayak yang ini nih. Jarak B nih. Jarak dibagi 2 yaitu 3. Nah, di sini ada variabel pengecekan. Ini untuk swap aja. Nah, jika swap sama dengan 1, lakukan ini. Nah, ini kan kita pengecekan nih, ada variabel pengecekan. Swap sama dengan 1. Kita lihat for i sama dengan 0. I kurang dari n min jarak. Nah, n min jarak ini itu sama dengan si ini, perulangan ini. Gitu. Jadi kita akan mengulang, for kita akan mengulang sebanyak berapa kali, itu tergantung dengan ini. Jarak n dikurangi jarak b. Jadi jarak n dikurangi jarak b. Seperti itu. Nah, kalau di sini berarti si jarak ini dikurangi dengan si jarak ini. Gitu. Dia akan ngecek. Nah, kalau dia akan menemukan data yang lebih dari ini. Jika data i, misal data ke 0, lebih dari data i plus jarak. Jadi 0 plus jarak. Misal jaraknya yang pertama itu adalah 3 nih. Jadi data ke 0 dan juga data ketiga. Dia lebih besar, dia akan melakukan swap. Gitu. Swap sendiri, dia ya seperti biasa lah. Harusnya teman-teman juga udah belajar. Time, kita buat variabel time, itu time untuk menampung nilai sementara. Nah, jadi data ke i, nilai dari data ke i ini, misal lebih besar ini ya, ini kan misal lebih besar, kita akan melakukan swap. Data ke i, kita simpan ke dalam variabel temp dulu, di mana temp ini untuk menampung nilai sementara. Lalu, data ke i, misal data ke 0 ya, kita ubah menjadi data i plus jarak. Jadi, data yang ke 0 tadi, kita ubah dengan data yang ke 3. Di sini kan jarak 3 nih. Kita permisalan aja ya. Nah, setelah itu, data i plus jarak, di mana ini data ketiga, kita isi dengan temp. Di mana temp adalah tampungan nilai sementara dari data ke i tadi. Seperti itu. Jadi, untuk nge-swapnya, kita buat satu variabel dulu untuk menampung nilai sementara. Kita lalu isi-isi dengan nilai-nilai yang sesuai. Seperti itu. Lalu ini untuk print aja ya. Lalu swap sama dengan 1 gitu. Jadi ingat ya, di sini swap sama dengan 1. Tetapi di sini ada swap sama dengan 0. Ya, jadi ini untuk pengecekan aja di dalam program. Karena program kita berjalan jika swap sama dengan 1 gitu. Nah, di sini kan swap sama dengan 0 nih. Jika si for kita ini nggak berjalan, maksudnya seperti tadi perulangannya udah sampai mentok, sampai 3 dan nggak ada swap, dia nggak akan swap sama dengan 1, tetapi swapnya adalah sama dengan 0. Bisa dilihat ya, ini for-nya. Jadi jika sama dengan 0, dia akan balik lagi ke jarak ini, yang tadi menggunakan jarak yang sebelumnya itu. Oke, ini untuk print data dan seterusnya. Kita coba aja ya. Misal data kita 6. Ini kita langsung aja 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini data sebelum diurutkan. Ini data-data swapnya bisa dilihat juga. Nah, ini data sudah diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, seperti itu untuk metode cell sort. Jika belum terlalu jelas, mohon maaf. Karena kita juga baru pertama kali membuat ginian ya. Sorry banget. Ya, akhir kata, terima kasih. Selamat malam.